سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Tidaklah berlebihan bila kota Pasuruan mendapat julukan sebagai kota santri, karena kota Pasuruan kental sekali nuansa religi di berbagai daerah, baik di pinggiran maupun perkotaan. Kali ini tim mengunjungi makam seorang tokoh syiar Islam di wilayah Kecamatan Rejoso sebelah barat kota Pasuruan. Masyarakat kota Pasuruan mengenalnya sebagai Mbah Segoro Puro. Selain ulama besar, beliau dikenal sebagai pejuang yang amat anti penjajahan bangsa Belanda kala itu. Untuk mencapai makam Mbah Segoro Puro, dari Terminal Pasuruan, Desa Blandongan, kita menuju arah timur butuh 15 menit atau sekitar 5 km saja. Sesampai di Desa Segoro Puro terdapat Masjid Segoro Puro berdiri megah. Di sekitaran itulah terdapat kompleks makam Segoro Puro. Nama aslinya adalah Sayyid Abdurrahim, putra dari Sayyid Abdurrahman dan Syarifah Hadijah. Keduanya adalah orang terpandang. Sayyid Abdurrahman ialah cicit dari Sayyid Abu Bakar Syaiban, seorang ulama terkemuka di Tarim, Hadramaut, yang masih memiliki garis keturunan dengan Rasulullah Muhammad. Waktu itu sekitar abad ke-17, banyak ulama dari Arab maupun Gujarat India yang datang untuk berdakwah maupun berjualan di Indonesia. Sayyid Abdurrahman termasuk di dalamnya yang saat itu memilih hijrah ke Cirebon. Singkatnya, Sayyid Abdurrahman lalu menikahi Syarifah Hadijah, cucu Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dari pernikahan itu, lahirlah Sayyid Arif Segoro Puro dan dua saudaranya yakni Sayyid Sulaiman serta Sayyid Abdul Karim. Mewarisi ketekunan leluhurnya dalam berdakwah, keluarga ini berjuang keras menyebarkan Islam di Jawa. Tak jauh dengan apa yang telah dilakukan oleh Sunan Gunung Jati di Cirebon. Pengaruh dan ketekunan mereka dalam berdakwah membuat penjajah Belanda khawatir. Bahkan Sayyid Arif bersama kakak kandungnya, Sayyid Sulaiman, pernah nyantri di pondok pesantren yang dikelola oleh penerus Sunan Ampel di Surabaya. Setelah nyantri di Ampel, kakak beradik ini pergi ke Pasuruan untuk nyantri pada Mbah Soleh Semendi di Segoro Puro, yang konon dikabarkan paman mereka sendiri saudara dari Syarifah Hadijah. Saat nyantri di Mbah Semendi,
keduanya banyak belajar, hingga dijodohkan oleh anak Mbah Semendi sendiri. Setelah menikah, kedua bersaudara ini tetap melakukan syiar Islam. Sayyid Arif tetap belajar di Segoro Puro, sementara Sayyid Sulaiman babat alas di kawasan Kraton. Dari sinilah cerita pondok pesantren Sidogiri berdiri. Nama Segoro Puro sendiri memiliki banyak arti hingga menjadi nama desa. Lokasinya berada dekat dengan segoro, lautan, dan di sana terdapat perbukitan. Di tempat inilah, Sayyid Arif menempa ilmu saat belajar dengan Mbah Semendi. Sayyid Arif yang haus akan ilmu, sering mengaji dan mempelajari kitab-kitab dari gurunya. Karena dekat dengan laut, Sayyid Arif merasa terganggu dengan suara ombak yang berdesir saat belajar. Hingga suatu ketika, dia meminta kepada Allah agar menjauhkan suara ombak itu. Menyadari permintaannya terlalu tinggi, Sayyid Arif pun meminta maaf kepada Sang Pencipta. Dari sinilah akhirnya muncul nama Segoro, lautan, dan Puro yang alam bahasa Jawanya mengartikan maaf, Pangapuro. Syiar Islam yang dilakukan Sayyid Arif di kala itu, nampaknya membuat pemerintahan Belanda tak senang. Sebab, dari syiar itulah cikal bakal organisasi perlawanan bisa muncul. Apalagi, syiar melalui dakwah yang dilakukan Sayyid Arif banyak diikuti jamaah, hingga akhirnya menjadi santri atau pengikut. Begitu juga dengan syiar yang dilakukan Sayyid Sulaiman, yang bahkan menyebar ke daerah lain. Tidak hanya di kawasan Pasuruan, tapi juga sampai Banten. Hingga ia pernah dipanggil Sultan Agung Tirtayasa sekitar tahun 1681-an. Saat itu Sultan Agung Tirtayasa sedang bergejolak dengan putranya sendiri, Sultan Haji. Pemicunya, sang anak memihak Belanda. Dua bersaudara ini bahkan mulai mendekat pada penguasa Pasuruan, yang saat itu masih dipegang oleh Untung Surapati. Tokoh terkemuka yang belakangan menjadi adipati di Pasuruan, dan gencar melakukan perlawanan dengan Belanda. Bersama penerus generasi Untung Surapati, Sayyid Arif juga memperjuangkan kemerdekaan. Lepas dari itu Sayyid Sulaiman memilih tinggal di Kanigoro, Pasuruan, hingga akhirnya mendapat julukan Pangeran Kanigoro dan sempat pula menjadi penasehat Untung Surapati, seorang tokoh terkemuka Pasuruan dan tercatat sebagai pahlawan yang berjasa mengusir penjajah Belanda dari Nusantara. Melihat kecerdikan dari keduanya, membuat Mbah Soleh tertarik untuk menjadikan menantu keduanya. Namun, Sayyid Sulaiman diminta untuk kembali ke Cirebon oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Karena kala itu terjadi pertempuran sengit antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya sendiri Sultan Haji, tepatnya pada tahun 1681 sampai tahun 1683. Sedangkan Sayyid Arif diminta Mbah Soleh untuk tetap di Pasuruan membantu penyebaran Islam. Dari sinilah mulai terbentuk beberapa sentra besar penyebaran Islam, seperti berdirinya Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Pondok Pesantren Sidoresmo Surabaya, dan Pondok Pesantren Syekhona Kolil Bangkalan Madura. Kini pesantren-pesantren itu masih ada, di bawah pengelolaan yang masih satu garis keturunan dari Sayyid Sulaiman dan Sayyid Arif. Untuk terus menjaga kemilau fajar penyebaran Islam yang telah dirintis mereka berdua.
biru bareng.